kekeh gitu ya, kayak ngeyel gitu kan, pengen cepet dibalas, tapi setelah tahu itu ya memang hak orang lain gitu untuk balasnya lama. Jadi jangan baper ya kalau chat dibalasnya lama ya. Iya dong. Kita punya kehidupan 24 jam yang bukan buat Anda doang. Ini agak-agak ngegas gitu ya. Kenapa, Hil? Enggak, aku jadi keinget nih. Enggak sih, aku ada pertanyaan. Mungkin bisa dijawab sama Sean atau sama Widi ya. Terserah lah, mau siapapun yang ngejawab. Cuman aku pengen Widi aja, nanya Widi nih. aja. Aku kan orangnya kayak gini. Ya Hilma lah ya. Gimana? Aku tuh baru menyadari sekarang saat usia aku 20-an lah ya. Aku baru menyadari kalau aku itu sering banget ngerasa nggak enak ke orang. Yang sampai akhirnya terus sering banget bilang minta maaf ke orang, padahal ya itu kalau orang bilang ya hal sepele gitu, terus ngapain minta maaf terus-terusan kayak gitu. Jadi kalau sedikit-sedikit maafin aku ya kayak gitu. Padahal kalau kata orang mah ngapain sih si Hilma minta maaf kayak gitu. Nah itu tuh sebenarnya hanya Hilma yang dia menjadikan itu habit, kebiasaan, atau memang ada hal lain gitu di diri aku sampai akhirnya aku tuh jadi sering banget minta maaf ke orang lain kayak gitu. Terus aku tuh sempat kemarin tuh baca di mana ya? Pokoknya adalah kenapa alasan orang tuh kenapa sering banget minta maaf, atau dia tuh selalu menjadi orang yang pertama minta maaf ke orang gitu. Itu ada faktor X-nya kah, atau misalnya memang ya udahlah itu mah kebiasaan aja gitu. Gimana nih Widi? Kalau kata Widi gimana, atau kata Sean ada yang mau menanggapi nggak? Silakan Bapak Sean. Jangan dong. Widi cenawit, nanti Sean mah belakangan aja lah. Ya jadi ini mungkin cerita dari contoh kasus di kelas ya. Kita pernah bahas kasus gitu kan. Jadi sebetulnya kebetulan banget si ciri-ciri perilakunya sama kayak Hilma gini. Jadi kayak nggak enakan sama orang gitu ya. Kan kalau Hilma tadi bentuk perilakunya itu cepat minta maaf. Kalau di kasus yang di kelas ini, yang kita dapat di kelas ini, dia itu nggak bisa nolak. Jadi people pleaser gitu. Iya kayak gitu kan. Bentuk perilakunya kayak gitu. Tapi si alasannya sama tadi, karena nggak enakan sama orang lain. Nah kalau kayak gini gimana pendekatannya gitu ya. Kalau di psikologi ada berbagai pendekatan. Tapi yang cukup logis buat ngejelasin ini itu, dia itu punya pola pikir yang keliru gitu loh sebetulnya. Jadi keliru, dia itu punya konsep pikirnya itu, kalau misalnya ini ya, kalau saya nggak ngikutin dia, kalau saya menyakiti hati dia sedikit, nanti dia bakal ninggalin saya. Kalau dia ninggalin saya bakal terluka, atau saya bakal menderita dan lain-lain gitu kan. Iya. Ya itu ada kaitannya sama pola pikir yang keliru tadi gitu. Barangkali bisa arahnya ke situ. Atau bisa jadi juga kita bicara masalah pembiasaan, berarti sebelumnya itu dibiasakan seperti itu. Gitu. Jadi apa-apa harus minta maaf gitu ya. Apa-apa harus minta maaf. Padahal sebetulnya yang namanya minta maaf itu harus jelas, dimaafkan karena apa gitu. Misalkan saya minta maaf, Hil maaf ya kemarin aku udah mecahin kacamata kamu. Itu jadi jelas. Dan orang pun bakalan mudah memaafkan. Coba kalau datang tiba-tiba, kita nggak pernah chatan, misalnya ya, tiba-tiba nge-WA, Wid, aku minta maaf ya. Kan kita bengong ya nggak sih? Ada apa nih, orang ada jadi masalah apa sama gue gitu, tiba-tiba minta maaf. Iya kan, kita kaget gitu ya. Nah makanya kalau mau minta maaf itu, baiknya sih memang disertai alasannya apa gitu. Kita minta maaf doang nggak salah gitu loh. Cuma tadi kalau memang mau minta maaf harus jelas kesalahan kita apa. Ya, aku nggak perlu menanggapi iya atau enggaknya ya, tapi sedikit banyaknya mungkin yang yang Widi barusan kasih tahu relate lah sama aku, karena gini, ya karena mungkin
anaknya nggak enakan, jadi banyak hal yang mungkin terfikirkan ya Wid ya, makanya akhirnya apa-apa minta maaf gitu. Dan tadi tuh ya bener juga sih Widi tadi ngomong kayak gitu. Takut orang-orang itu bukan meninggalkan sih, lebih ke nggak tahu ya kenapa ada perasaan kayak gitu, nggak ngerti juga ya kalau Hilma. Cuman ya tadi yang Widi bilang itu ada beberapa yang benar gitu. Iya, mungkin ini hubungannya sama kultur juga kali ya. Kultur kita di budaya timur, budaya Indonesia, yang emang kalau bahasa Jawa tuh unggah-ungguh gitu ya. Atau bahasa Sundanya saya kurang paham sih. Saya ini orang mana sih sebenarnya? Tindak tanduk. Ya maksudnya lebih ke sopan gitu ya, lebih nggak enakan. Kayaknya bukan problem Hilma doang sih. Kadang kita juga secara tidak sadar emang seperti itu. Terutama sama orang yang mungkin lebih tua dan kita respect gitu ya. Kita khawatir dengan perbuatan yang sebenarnya sih receh gitu ya. Maksudnya receh itu ya nggak begitu masalah gitu. Tapi secara ini alam bawah sadar kita tuh menuntut kita untuk minta maaf gitu. Contohnya kayak gini, misalnya kita ngechat nih sama teman atau sama siapa gitu, terus kita telat nih balas chatnya, terus maaf ya telat balasnya gitu. Padahal mah menurut saya ya nggak masalah gitu. Kita kan punya kesibukan dan agenda yang masing-masing gitu ya. Itu menurut saya sih, maksudnya nggak mungkin kita setiap saat di depan HP standby untuk balasin chat siapapun gitu kan. Nggak masalah mau dibalas 2 minggu kemudian. Kalau saya pribadi sih ya nggak masalah kalau chat saya dibalas sekian minggu kemudian gitu. Itu mungkin salah satu contoh yang simple gitu. Nah nextnya mungkin ya kayak gitu, kita belum tentu melakukan hal yang signifikan tapi sudah minta maaf duluan. Kalau di budaya kebarat-baratan itu kan nggak berlaku gitu. Bahkan jarang banget di orang barat kan ngomong maaf, sorry gitu. Bahkan cenderung ini nggak mengakui kesalahan gitu. Nggak, gimana nih kalau perspektifnya Widi nih? Iya. Iya bener. Dulu ingat pernah dikasih tahu sama salah satu dosen gitu ya. Kan kita sering banget ngeluh-ngeluh dosen itu balasnya lama. Ya kan sering kita ngeluh kayak gitu. Iya. Jadi apalagi dosen pembimbing ya. Apalagi dosen pembimbing gitu kan. Ini nggak bisa kayak apa ya, rahasia umum gitu ya. Nggak bisa dipungkiri itu sering terjadi. Nah makanya kemarin dikasih tahunya gini sih. WA itu kan sama kayak pesan singkat sebetulnya. Kalian mau balasnya minggu depan, bulan depan, ya itu haknya dosen gitu kan. Haknya dia, hak saya gitu loh. Mau dibalasnya minggu depan. Jadi jangan ngarep-ngarep dibalas cepet kayak gitu loh. Kan itu hak orang lain. Jadi kita jangan sampai mengharapkan sesuatu yang gimana ya, bakal ngecewain kita gitu loh. Jadi kalau yang dosen tadi ya kayak gitu. Jadi ya betul tadi kata Sean gitu. Kita nggak usah bermasalah sama itu gitu. Jadi setelah dikasih tahu ya jadi kayak gimana ya, ngomongin dosen jadi kan kalau dulu kayak kekeh gitu ya, kayak ngeyel gitu kan, pengen cepet dibalas. Tapi setelah tahu itu ya memang hak orang lain gitu untuk balasnya lama. Jadi jangan baper ya kalau chat dibalasnya lama ya. Iya dong. Aku sih kayak gitu, dibaperin mulu. Kamu kemana aja gitu. Jadi ini teman-teman ya yang punya pacar balasnya lama, mulai sekarang jangan ada tuh kata-kata kemana nih kamu balasnya lama, jangan. Kan namanya juga pesan singkat. Jadi kan diedukasi nih di sini, kita nambah pengetahuan baru. Ternyata ya gitu, harus nerima aja gitu, nggak usah. Kita punya kehidupan gitu. 24 jam yang bukan buat Anda doang. Ini agak-agak ngegas gitu ya. Iya dong. Kayaknya pengalaman deh ya kalau ini masih Sean pernah ditanya-tanya nih. Iya, aku sering dijolidin juga. Sean kemana aja ngebales. Tapi akhirnya kamu minta maaf nggak? Aku cenderung ya kadang minta maaf, kadang enggak gitu. Ya tergantung sikon sih. Minta maaf kalau udah bikin orang kesel, tapi harus dijelasin juga hal apa aja yang kamu lakuin gitu, biar nggak ada salah paham ya. Benar-benar. Biar nggak bikin orang trauma gitu, gara-gara lama dibales. Nah, balik lagi ke forgiveness ya, Wid.
aku sih pengen nanya ya, nggak tahu sih nanti ini bakal di-cut atau enggak, bermanfaat atau enggak, cuman penasaran aja. Mhm. Apa sih manfaatnya buat diri kita ketika kita belajar untuk bukan belajar lebih memaafkan sih, ya memaafkan gitu. Mungkin ada benefit yang baik gitu buat diri kita dari Oke, sebuah betul. pemaafan diri gitu. Iya. Jadi bener banget Hil. Kalau kita praktek memaafkan itu, kita tuh bakal punya pikiran yang lebih positif, perasaan yang lebih enak gitu kan. Terus perilaku-perilaku kita juga jadi perilaku-perilaku yang baik. Dan juga apa? Kita tahu kan bahwa kondisi psikis dan kondisi fisik atau tubuh kita itu kan berkaitan. Kalau misalkan kita punya pikiran yang positif, fisik kita juga cenderung lebih sehat. Kayak gitu kan. Oke. Jadi sebetulnya ketika kita memaafkan itu manfaatnya bukan buat orang lain, tapi buat kita sendiri sebetulnya. Kayak tadi ya, positif buat pikiran kita kan. Kalau pikiran kita positif, kita bisa berkarya lebih baik gitu kan, lebih produktif. Kemudian perasaan yang baik kan, kita bakal enak menjalani hidup. Perilaku yang baik ya kita di masyarakat bisa diterima gitu kan. Dan juga tadi fisik yang baik kita bisa sehat kayak gitu. Jadi ini sih kerasanya di kehidupan kita sehari-hari ya Wid ya. Jadi jangan susah-susah lah kita mencoba untuk maafin orang lain misalnya gitu ya. Coba merefleksikan diri sendiri dulu Iya. aja gitu. Ada hal yang harus dibenahi di dalam diri kita gitu ya, buat apa ya, biar kehidupan kita juga nggak diberatkan sama masalah yang ternyata adanya di dalam diri kita karena kita nggak bisa memaafkan itu kali ya. Wow. Nah, terus Gimana? gini Hil, aku mau nambahin ya. Memaafkan itu kan memang disarankan sama agama gitu kan. Kita tuh disarankan untuk memaafkan karena Allah juga Maha Pemaaf kayak gitu. Untuk orang-orang tertentu, memaafkan itu adalah sesuatu hal yang mudah dilakukan. Tetapi untuk sebagiannya lagi, memaafkan itu adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Nah, jadi Apalagi kita kayak nggak bisa orang-orang kayak memaksakan kita ya. itu. Tapi gini, tapi kalau menurut saya memaafkan itu adalah proses akhir gitu. Jadi kita jangan sampai melompat dari awalnya kita dapat masalah, kemudian kita langsung memaafkan. Jadi kayak kita ngelompatin proses. Sebetulnya sebelumnya itu ada proses-proses yang harus kita lalui gitu. Yang tadi yang pertama itu ya kita harus paham dulu kayak tadi. Kita paham sama emosi kita paham sama fisik kita gitu. Waduh, dada saya deg-degan, saya lagi marah sama si X gitu kan. Aduh, ini keringat saya mulai ini, aduh saya lagi cemas nih, takut presentasi. Kayak gitu kan, kita harus paham dari situ dulu, itu yang nomor satu. Harus mulai dilatih dari situ. Dan bagus banget kalau misalnya kita itu latihan mindfulness itu kan kita menyadari diri kita sendiri sebetulnya, meningkatkan kesadaran diri. Kayak kemarin yang paling sederhana itu dengan ngatur nafas. Gitu kan, ngatur nafas. Video-videonya banyak kok di YouTube, teman-teman bisa cari. Itu banyak banget sekarang video-video buat ngebimbing mindfulness. Terus kan sekarang lagi booming juga mindfulness itu dengan makan. Kemudian dengan berjalan gitu. Cuma kalau makan dan berjalan memang levelnya agak sedikit lebih sulit mungkin ya dibandingkan dengan yang mengolah nafas. Karena nafas sendiri kan yang kita lakukan setiap hari dan setiap saat gitu kan. Makanya itu yang paling mudah dilakukan untuk pertama kali. Terus buat orang-orang tertentu itu kan namanya memaafkan itu kita kadang harus dibantu sama ahli gitu kan, atau enggak setidaknya kita perlu cerita sama teman juga buat dapat perspektif lain. Tapi buat orang-orang yang emang kesulitan buat ngomong, kesulitan untuk menyampaikan sesuatu secara lisan, bisa juga menyampaikannya dengan tulisan gitu. Jadi kemarin saya habis ikutan pelatihan tentang naratif ekspresif ya, jadi menulis ekspresif itu salah satu bentuk terapi. Dari sana itu memang kita itu dibimbing untuk katarsis ya, kalau istilah orang psikologi itu kita mengeluarkan, kita mengekspresikan emosi-emosi kita lewat tulisan kayak gitu. Jadi bisa dimulai dari situ, jangan langsung lompat ke memaafkan gitu. Menarik Wid, yang tadi kata Wid, salah satunya adalah kan ada menulis, ada tadi nafas ya, salah satunya juga ada berjalan. Aku adalah salah satu orang yang kalau lagi marah, lagi emosi, nggak mungkin kan kita ketemu sama orang yang bikin kita emosi. Nah, salah satu buat aku healing dan mencoba buat nenangin diri itu adalah salah satunya adalah jalan kaki, bener-bener jalan kaki, karena
biasanya sih kalau kayak gitu tuh aku tuh kalau jalan kaki biasanya ya kita kan merhatiin langkah kaki kita ya. Merhatiin langkah kaki kita. Terus aku kadang juga kayak mikir kenapa aku bisa marah, terus kenapa orang mungkin bisa berperilaku itu ke aku, kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya pas sampai tujuan kita, pas udah selesai aku ngerasa aku capek buat jalan kaki, akhirnya udah tuh kayak rilis aja, nggak tahu kenapa ya. Apa yang jadi bikin aku marah tuh bukan hilang sih, mungkin sedikit mereda kali ya. Nah, itu yang Widi bilang jalan tuh memang efektif, bukan efektif ya. Salah satunya buat ngebantu tuh itu sih, jalan kaki kalau aku ya. Gak tahu mungkin yang Widi maksud jalan apa, cuman yang aku rasain mah jalan kaki adalah salah satu hal yang cukup membantu sih buat biar kita nggak melulu gitu memikirkan hal yang bikin kita sakit hati terus kayak gitu, dan membantu proses itu sih sebenarnya. Bukan Gitu. jalannya diajak jalan gitu ya, bukan ya? Bukan ya. bukan Tapi lebih ke Bukan, jalan tapi kaki ya. jalan, kalau aku Iya, sih iya. jalan ya, jalan kaki, bukan jalan sama orang yang bikin aku marah ya. Aku ada ini sih, ada cerita pribadi. Kita curhat ya ini ya, sesi curhat. Iya dong. Curhat virtual. Curhat virtual. Jadi kenapa aku juga cukup excited sama pembahasan maaf ini tuh? Kemarin aku sempat cerita ke Widi kalau ketemu sama satu yang bikin trigger aku deg-degan, nafas aku kayak ngap banget gitu tiap ketemu sama satu hal ini gitu. Nah, ternyata tadi yang dibahas sama Widi tuh aku baru inget ternyata aku tidak semudah itu buat maafin orang ini gitu. Jadi aku pernah beberapa kali, bukan dibohongin ya Wid ya, namanya apa ya? Dikibulin kali ya. Dikibulin nggak? Ya, aku mungkin kaget ya sama satu kondisi dimana biasanya aku nggak pernah ngebohongin orang, aku paling nggak suka ngebohongin. Tiba-tiba aku ini dibohongin, terus kayak apa ya, bahasa kasarnya diselingkuhin kali ya Wid ya. Wow. Gitu. Nah, tiap ketemu sesuatu yang nge-trigger aku tuh kayak ngerasa deg-degan banget, terus kayak engap tuh gimana? Apa ya, sesak nafas. Kayak gitu-gitu. Ternyata pas aku pikir-pikir, oh ternyata mungkin aku tuh belum bisa maafin orang ini gitu loh. Tapi meskipun aku pernah bilang ke dia, oke, aku maafin kamu asal kamu nggak kayak gini lagi, kayak gitu ya, atau kamu nggak kayak gini lagi ke orang lain gitu. Ternyata pas tadi aku pikir-pikir, oh mungkin salah satunya adalah aku belum maafin dia mungkin ya Wid ya, belum maafin dia gitu. Dan apakah yang aku rasakan dan aku lalui ini tuh ada penyebabnya gitu Wid, kenapa aku sesulit itu gitu buat maafin orang ini, sampai aku masih suka ngerasain sesak napas sama deg-degan yang cukup intens gitu. Atau misalnya apa yang aku harus lakukan gitu ya, untuk takutnya ada orang-orang yang berpengalaman dengan aku gitu. Menurut Hilma udah memaafkan belum Hil? Nggak tahu sih ya Wid, aku keliru. soalnya gini loh, apa ya, aku tuh kayak menganggap semua orang itu nggak ada masalah sama aku gitu. Jadi kalaupun memang dia pernah menyakiti ini gaya bahasana. Kalau aku pernah ngerasa marah sama dia, oh ya udah gitu, aku bakal maafin kayak gitu. Tapi ternyata setelah dipikir-pikir, kenapa ya kayak gini terus gitu? Apakah ada yang salah dari cara aku maafin orang atau kayak gimana gitu? Pernah dengar istilah pikiran itu magnet nggak? Belum sih kalau aku. Belum ya. Jadi kita itu bakal dapet apa yang kita you will get what you focus on. Kayak gitu bahasa Inggrisnya. Okay. Jadi kalau kita fokus sama kejelekannya ya kita bakal ingat terus kejelekannya gitu loh. Kalau kita fokus sama hal-hal yang bikin kita marah, kita bakal ingat hal-hal yang bikin kita marah. Oke, iya. Masalah
pikiran itu memang nggak gampang gitu ya untuk diubah kayak gitu. Iya sih, bener Dan juga butuh ya. proses kali ya. Dan butuh proses. Dan tadi kalau masalah emosi, Hil, Gimana? emosinya itu nggak bisa dipendem kayak gitu loh. Jadi kalau emang marah itu perlu diekspresikan gitu. Oke. Iya sih, bener. Yang tadi kau bilang misalkan nulis yang gitu-gitu loh. Oh, oke. Iya. Kadang gak enak juga ya kalau kita sebenarnya mendam apa yang kita rasain ya, Wid ya. Mungkin teman-teman banyak juga yang ngerasa Bener kalau banget. mungkin ada beberapa orang yang tadi kata Widi bilang susah untuk mengekspresikan gitu apa yang dirasakan. Aku pernah ketemu sama orang yang dia tuh nggak bisa semudah aku, misalnya aku cerita aku lagi marah loh, aku lagi kesel gitu. Ada orang yang aku temuin itu nggak mudah kayak gituin. Jadi dia ini kalau kesel sama orang ya udah dia pendem sendiri gitu sampai akhirnya ngeganggu ke aktivitasnya dia gitu. Ditanya dia nggak ngejawab, bukan ngejawab cicing gitunya. Kurang responsif. Kurang responsif aja. Terus apa ya, kayak lebih lempeng gitu, kayak nggak aware sama di sekitarnya dia gitu. Terus aku bilang, ya Iya benar. kalau marah ya marah aja gitu. Ya kayak gitu. Jadi kalau marah ya akuin marah kayak gitu loh. Iya saya lagi marah sekarang gitu kan. Kan biasanya orang kayak gitu. Kan kayak budaya timur itu ngebentuknya gitu kan. Kita nggak boleh marah, kita nggak boleh kesel sama orang, kita nggak boleh kecewa sama orang. Kebanyakan kayak gitu, padahal itu salah gitu loh. Jadi kita nggak boleh denial ya. Kita Denial, jangan, bener banget. kita harus mengimbres justru ya kemarahan kita, emosi kita, kesedihan kita. Diterima gitu. Iya benar. Jadi sebenarnya bahasan forgiveness itu luas banget ya, sampai kita bisa kemana-mana gini ya. Betul. Iya. Jadi emang sih karena kalau ngobrol kayak gini tuh ya ngobrol aja ya, Wid ya. Jadi kita nggak melulu ngebahas satu hal, tapi kita bisa mencangkup ke hal-hal yang lain gitu. Jadi teman-teman nih yang ngedengerin pasti kayak ditemenin sih kalau kata aku ya. Kayak ditemenin gitu kalau lagi sendirian ngelamun gitu di jalan lagi mau kemana, dengerin ini kayak orang lagi ngobrol aja gitu, karena ya kita nggak bahas cuma satu hal aja gitu. Jadi mudah-mudahan nih si forgiveness itu ngebantu teman-teman buat menambah edukasi. Anjay, Ada. keren banget. Benar. Gitu nih. Ada yang mau disampaikan lagi nggak nih buat teman-teman semua? Gini nih, sebelum kita akhiri, udah di ujung pertemuannya kita ya. Tapi sebelum diakhiri, aku tadi agak ke-trigger ya dengan kata-kata selingkuh ya. Aku mau nanya nih beneran nih ke Widi ya. Ada hubungannya nggak, Wid? Gender mempengaruhi proses pemaafan seseorang gitu. Ambil contoh dalam hal kasus selingkuh gitu ya. Katakanlah satu orang perempuan diselingkuhi oleh suaminya gitu ya. Seorang istri diselingkuhi oleh suaminya. Nah, aku ngelihat nih ya dari kacamata ini aja ya, secara awam gitu ya, melihat realitas sosial. Kadang perempuan itu lebih toleran gitu ya terhadap hal-hal yang dilakukan oleh suaminya gitu. Seorang istri lebih toleran terhadap kesalahan yang dilakukan oleh seorang suami gitu. Berbanding terbalik dengan suami gitu, yang mungkin lebih dendaman, lebih nggak bisa menerima jika si istri yang justru melakukan selingkuh gitu. Nah, jadi aku mikir nih, gender tuh ngaruh nggak sih, Wid, gitu dalam hal pemaafan ini gitu? Apakah proses yang dimiliki seorang laki-laki berbeda dengan proses yang dimiliki oleh seorang perempuan gitu? Sehingga kalau perempuan akan lebih toleran. Banyak kasus ya udah kalau suaminya selingkuh, sisi istri cenderung bisa memaafkan dan move on gitu, lanjutin rumah tangganya sampai akhirnya si suami benar-benar sadar dan memperbaiki perilakunya. Tapi beda kasus dengan si suami yang memergoki si istri selingkuh, itu cenderung tidak bisa memaafkan, mungkin langsung cerai gitu kan.
Nah ini Lo pernah mutusin orang ya gara-gara diselingkuhin? iya benar. Tapi selain itu kita misalkan ya kalau boleh sebut nama ya, kita ambil contoh public figure ya, seleb gitu ya. Kayak contoh kita juga nggak bisa mengkonfirmasi benar atau tidak ya, kasus Ayu Ting Ting sama Raffi Ahmad gitu ya. Nah si istri si Raffi Nagita ya mungkin belum terkonfirmasi ini benar atau tidak gitu ya. Cuman dari apa yang kita dapatkan dari media gitu, terbukti misalkan si Raffi katakanlah selingkuh gitu ya dengan Ayu, tapi seiringnya waktu si Raffi bisa memperbaiki dirinya dan kemudian istrinya Gigi bisa menerimanya kembali. Nah beda kasus dengan si suami, contohnya Vicky Prasetyo tuh yang memergoki Kayaknya istrinya. saat itu tuh Update. kayak tahu gitu ya Update banget perkembangan, perkembangan Aduh. update banget gitu. Jangan-jangan dia adminnya lambe-lambe tuh kayaknya. Iya sih. Tapi aku Iya, cukup Vicky aware sih Prasetyo. dengan kasus-kasus Oh, seperti itu. oke. Tapi nggak sengaja juga, jol-jol ada di beranda explore gitu kan. Ini apaan nih? Jadi Terus keklik kan nggak dibaca sengaja. lagi ya. Iya, nggak sengaja infonya. Nah gitu kan, Wid ya. Vicky setelah memergoki dia cerai gitu. Nah pertanyaannya tadi gitu, apakah gender ini mempengaruhi atau gimana sih? Ini mah jawaban dari Pak Asep Hairul Ghani, Mbak ya. Oke. Jadi kalau dari beliau sendiri kemarin ada yang nanya pertanyaannya sama banget kayak gini, apakah laki-laki sama perempuan itu ada bedanya untuk melakukan pemaafan gitu ya? Apakah memang perempuan lebih gampang atau laki-laki lebih gampang kayak gitu? Jadi kalau dari beliau jawabannya itu ya nggak ada beda gitu. Atau setidaknya gini, sejauh ini belum ada penelitian yang membuktikan itu kayak gitu. Oke. Sejauh ini. Karena ya respon orang itu kan kayak tergantung lebih banyaknya itu ke kepribadian dia gimana cara dia ngerespon masalah, gimana coping, cara dia mengatasi masalah gitu kan. Benar-benar. Lebih Berarti banyak nggak tergantung melulu dari situ. perempuan atau Berarti nggak, ya. pihak perempuan yang lebih mudah gitu ya? Nggak ada ya kayak gitu ya? Nah barangkali tadi cara ngeresponnya beda-beda. Mungkin kalau perempuan cara responnya itu lebih ke penyelesaian masalah yang fokusnya ini sama emosi gitu. Oh ya, berarti nggak ada pengaruh ya, Wid ya, perempuan dan laki-laki gitu ya. Tapi mungkin lebih ke hubungannya dengan ini ya, budaya aja gitu ya, budaya patriarki mungkin ya. Mungkin nanti akan kita bahas di kesempatan yang lain tentang bagaimana ya hal ini bisa mempengaruhi. Nah mungkin terakhir ya, sebagai penutup kita minta closing statementnya dari Widi ya, berupa conclusion atau tips dan trik, kiat-kiat untuk gimana kita bisa melalui proses memaafkan dengan mudah dan benar gitu, sesuai dengan prinsip-prinsip. Silakan, Wid. Oke, siap. Ya kalau sebagai penutup mungkinnya di sini. Jadi memaafkan itu sebetulnya bukan untuk orang lain, tapi sebetulnya buat diri kita sendiri. Terus gini, memaafkan itu kita harus tahu ya, bahwa memaafkan itu sebetulnya bermanfaat buat diri kita sendiri, baik itu bisa membuat pikiran kita lebih positif, membuat emosi kita lebih positif, perilaku kita lebih baik, dan juga tadi bisa membuat fisik kita lebih sehat. Itu perlu diingat lagi gitu. Jadi apakah kamu masih ragu untuk memaafkan? Kayak gitu sih. Terus tadi ya terakhir ini, jadi memaafkan itu memang suatu proses gitu ya, dan memang nggak bisa langsung lompat ke sana. Yang jelas di awal ini kita harus mulai latih dulu dari memahami emosi yang kita rasakan. Gimana caranya memahami emosi yang kita rasakan? Harus dilatih. Dilatihnya ini dengan apa? Menyadari nafas. Itu yang paling mudah, nomor Mantap. 1. Ya memang betul. Sip. Mindfulness ya. Mindfulness ya. Ya dari Hilma mungkin ada closing statement juga. Waduh, kalau aku sih nggak ada, nggak sih maksudnya. Kalau aku hampir sama kayak yang tadi aku bilang sih, yang Widi bilang juga, nggak boleh memendam apa yang kita rasakan gitu. Ya kalau kita marah ya marah gitu. Karena salah satu hal yang paling sulit itu adalah ya mengekspresikan apa yang kita rasain gitu. Tapi jangan sampai hal itu bisa menghambat proses kita buat memaafkan seseorang gitu. Jadi ya mulai dari diri kita sendiri dulu lah gitu. Paling itu sih. Dan
meskipun memaafkan itu sulit, ya untuk kebaikan diri kita sendiri ya kita harus belajar sih. Itu sih yang paling penting kalau buat aku ya. Sesulit apapun pasti ada jalan keluarnya. Mantap. Iya, benar-benar. Mantap. Gitu paling. Oke, saya Tadi juga Oke. Widi sempat singgung ya mengenai konsep dalam Islam gitu. Boleh. Memang tidak ada redaksinya ya dalam Al-Quran maupun Sunnah tentang bagaimana kita cara meminta maaf gitu. Tapi justru yang diajarkan itu adalah memaafkan. Nah, ini artinya bisa kita simpulin mungkin ya, agama itu mengajarkan kita memaafkan gitu dari diri sendiri. Baik orang itu meminta maaf ke kita maupun tidak, tetap kita pasti memaafkan gitu, untuk tidak tenggelam di dalam kesedihan dan sakit hatian kita, dendam kita. Nah, justru yang perlu ditekankan adalah sifat memaafkannya gitu, bukan sifat untuk minta maafnya gitu. Nggak perlu kita nungguin orang minta maaf dulu baru kita maafin gitu. Tapi proses dalam diri kita, internalisasi diri bahwa kita memang perlu memaafkan terlebih dahulu sebelum justru orang meminta maaf. Nah, dari Widi mungkin ada lagi? Siap, sudah cukup, Pak. Oke. Oke, makasih banyak ya Widi hari ini udah ada berbagi pengalaman dan ceritanya yang di-sharing buat teman-teman. Mudah-mudahan Widi nggak kapok ya kalau lain kali kita ajak lagi buat gabung sama kita. Iya. Disclaimer juga, Hil, jangan lupa. Oh iya, disclaimer. Apa sih? Oh iya, kita tuh kita di sini bukan orang yang paling pintar atau orang ahli. Di sini kita bukan ahli, kita masih banyak juga belajar. Kita juga di sini lapak sharing. Jadi buat teman-teman juga nanti Amin. yang mungkin mau memberi saran, komen, boleh nih di komen aja. Kasih saran buat kita yang baik sama buruknya. Paling itu sih. Jadi di sini kita semua belajar dan kita sharing aja sih. Nggak ada yang paling pintar dan paling ahli gitu. Tidak ada intensi untuk menggurui siapapun gitu. Iya, betul. Dan kita tidak mengiblat dalam satu hal gitu. Oke, paling itu aja ya. Jangan lupa didengerin nanti kalau udah di Spotify dan ditonton nih buat teman-temannya Widi. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain, komen, like, and subscribe. Yoi, di bawah ini biasa. Oke, makasih banyak ya Widi. Sampai ketemu lagi di Kolektif Kolegial. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi makasih wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih ya Widi ya. wabarakatuh. Ya sama-sama, Makasih makasih ya. juga loh udah ngajakin.